sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga nggak bagus-bagus amat. Benar nggak sih? Nah, Pramwan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden, dia grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di Istana Presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google, itu Gibrannya nggak ada. Para Purnawirawan lakukan ini juga bisa kita baca sebagai penguatan dari difungsi tentara. Dan mereka melihat nih celah nih, walaupun mereka sudah purnawirawan ya, mereka melihat celah sekarang Indonesia dipimpin oleh tentara, ya, tentara yang juga merupakan bagian dari Orde Baru, dan disitulah mereka kemudian ingin kembali masuk lagi tentara, apalagi setelah revisi Undang-Undang TNI. Hal ini gue tanya juga ke Sunarko kan, ya biarin aja jalan saja. Yang penting Gibran ini terus disuarakan dan intinya adalah mau mendegradasi Gibran. Artinya tidak memberikan ruang bagi Gibran untuk maju di 2029. Bisa dibaca seperti itu, Pram. Mantap ya memang analisa Pram. Ya itu kan bisa kebaca juga ketika lu kemudian mendowngrade seseorang gitu kan, pasti ada tujuannya. Dan dalam hal ini apalagi kalau bukan 2029, dan mereka pasti juga sudah berpikir bahwa Jokowi akan mencoba untuk memajukan Gibran lagi entah sebagai capres atau cawapres gitu kan. Kalau ada yang dukung partainya gitu. Dan ini perlu juga ada cerita ya, Pram. Ini acara peresmian stasiun Wush gitu kan di Karawang gitu ya. Awalnya itu direncanakan yang meresmikan adalah Gibran, tapi last minute AHY yang meresmikan stasiun di sana. Kenapa itu? Ya dua-duanya potensi maju di 2029. Jadi ini udah di-spill ini nih. Prabowo lagi bagi ini ya, apa namanya agenda gitu ya. Yang ini yang muncul Gibran, yang ini yang muncul AHY gitu ya. Begitulah. Oke, gue dapat informasi bahwa sebenarnya hubungan Prabowo dengan Gibran pun juga nggak bagus-bagus amat. Benar nggak sih? Nah, Pramwan, ini semuanya bermula dari manuvernya Gibran. Kalau kita bisa Google dan ingat ya bahwa ketika Prabowo di luar negeri, Gibran ini mengeluarkan program lapor Mas Wapres. Lalu juga ada bantuan Istana Wakil Presiden begitu ya. Misalkan kayak goodie bag, ada namanya Istana Wakil Presiden ya, udah kayak mau nyalek aja gitu. Pakai harus perlu jati diri begitu ya. Nah, setelah itu di sekeliling Prabowo ini merasa ini orang mau ngapain sih, manuver dan seterusnya. Nah, setelah kejadian itu dia di grounded lah. Istilahnya tadi sama Prabowo tidak diajak beberapa kali rapat, lalu juga kebijakan strategis pun tidak dilibatkan begitu ya. Dan Gibran kalau terlihat di Istana Presiden pun ketika rapat besar gitu ya, sidang kabinet begitu, barulah ada Gibran di situ. Tapi kalau rapat terbatas dan beberapa kebijakan bisa dilihat teman-teman di Instagram ataupun di Google, itu Gibrannya nggak ada, lagi bagi susu. Meskipun terakhir gue cek di Instagram dia diikutkan rapat ya dengan beberapa menteri. Terakhir ya. Tahu kali dia tahu Tempo menulis kali barangkali ya gitu. Ya biasanya kalau Tempo sudah menuliskan itu kemudian akhirnya orang mencoba untuk membantah. Nah makanya gue omongin duluan supaya tidak dibantah gitu. Ingat nggak sih waktu eranya Ma'ruf Amin, jubirnya kan pernah bilang bahwa Ma'ruf Amin itu ibarat ban serep gitu ya, ada omongan itu. Nah tapi kalau Gibran ini ibaratnya dual machine gitu kan, mobil dual machine. Prabowo jalan sendiri, Gibran jalan sendiri. Memang banyak yang bilang ya ini sebenarnya kita udah full bucket, bahan wawancara keterangan segala macam itu udah lama banget ya, yang memang menceritakan bahwa hubungan Prabowo dengan Gibran ini tidak baik-baik saja. Begitu ya gue inget dari Januari gue sudah minta kan, coba tolong cari tahu informasinya hubungan Prabowo dan Gibran gitu. Banyak banget Pram, kayak misalkan ini yang remeh ya. Pernah suatu acara Prabowo itu melihat pakaian Gibran dan penampilan dan nggak rapih, selengean begitu ya, dan itu katanya ada yang menegur Gibran melalui orang-orangnya begitu. Belakangan kalau lu perhatikan Gibran itu udah rapih dan mirip-mirip orang-orang lingkarannya Prabowo kan, rapi-rapi segala macam. Dan ada lagi peristiwa lagi Sen. Apa? Gibran mengundang menteri untuk rakor lah kira-kira di Istana Wapres. Udah tersebarlah undangannya. Tapi kemudian di-tackle oleh istana. Jadi batal lah itu kira-kira. Jadi artinya dari Istana Presiden itu kemudian meminta rapat itu dibatalkan. Nah, gue juga dapat informasi nih ada menteri-menteri yang sebenarnya udah meluncur tuh waktu itu. Menuju ke kantor Wapres, tiba-tiba dapat telepon gitu loh. Nggak jadi gitu loh. Jadi akhirnya mereka putar balik gitu. Oke, jadi kita melihat konstelasinya sekarang semacam itu ya. Hubungan Prabowo dan Gibran tidak terlalu baik gitu kan. Tapi hubungan Prabowo dan Jokowi juga sebenarnya terkesannya baik-baik saja nih. Kan dia mengutus Jokowi untuk datang ke acara pemakamannya Paus Franciscus ke Vatikan. Ya betul, itu karena memang Jokowi kan yang menerima Paus Franciscus ketika dia masih menjabat sebagai
presiden begitu ya. Makanya dikasih udah nih aja lah yang jalan gitu. Tapi kita melihat kan waktu itu Prabowo juga bertemu dengan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, ya. Dan di situ kemudian ada manuver-manuver baru dari Jokowi setelahnya. Artinya dia sendiri ada keresahan. Resah dan gelisah. Nggak diajak, ya kan? Ibaratnya gue sama Husin pergi terus nggak ngajak keluhan gitu. Kami puas banget rasanya. Gitu. Apa sih? Nah, gimana itu sikapnya Jokowi? Sebelum ke sikap, ini yang menarik adalah apa isi pertemuan antara itu Prabowo Mega ya. Jadi menyinggung soal kedatangan Didit. Pak Prabowo, Didit itu anaknya baik ya, sudah besar ya. Dia pas datang nanyain saya, "Ibu, minyak urutnya udah habis belum? Kalau enggak dikasih lagi begitu ya." Minyak urut ya? Minyak urut. Nah, terus dalam pertemuan itu juga menyinggung banyak hal. Yang pertama, Megawati itu menceritakan lah bagaimana dia saat menjadi presiden terus menangani krisis ekonomi. Kan mirip-mirip dengan Prabowo yang saat ini masih menjabat presiden dan ada gejolak ekonomi begitu ya. Lalu Megawati minta Prabowo kalau bisa nggak usah dekat-dekat Jokowi begitu ya, karena diminta menjaga jarak ya. Nah, yang nulis kan Erwan tuh, detailnya di majalah Tempo. Jadi kalau yang mau marah-marah ke Erwan aja nanti ya. Erwan tinggalnya di Bogor. Udah dicari, udah dicari. Udah dapat semua lah data-data kita ya kan, sama mereka kan ada Pegasus gitu loh. Cepat sekali mereka mendapatkannya. Oke, tapi kita tahu bahwa Jokowi kemudian bermanuver, ya kan, dengan menerima sejumlah peserta Sespim Polri. Betul, termasuk para menteri juga datang ke rumahnya Jokowi. Dan mengaku sebagai Jokowi masih atasan saya, ya kan? Gimana ceritanya, Wan? Iya, gue dapat cerita dari salah seorang yang mengetahui pertemuan itulah. Nah, jadi salah satu yang dibahas nih, yang gue dapatkan ceritanya itu adalah soal proyek ini tebu di Merauke. Jadi meskipun Jokowi sudah lengser, tapi dia masih peduli proyek yang dia kerjakan dulu bareng Partai PAN ya, kira-kira kayak gitu. Karena ada satu hal yaitu pengusaha ini meminta 600.000 hektar untuk dilepaskan dari kawasan hutan untuk dijadikan proyek ya, untuk ditanam tebu lah. Jadi hutannya dibabat lalu kemudian ditanam tebu, tapi kemudian terganjal sampai sekarang. Lalu kemudian Jokowi dalam pertemuan dengan salah seorang menteri itu menanyakan soal itu, kok kenapa ini belum selesai soal hutan yang 600.000 hektar itu, padahal udah diminta, kira-kira kayak gitu. Nah, menteri yang ketemu itu ya dia nggak tahu apa-apa lah, kira-kira kayak gitu, sehingga ya intinya adalah masih ada ikut gitu loh, ya mengurus soal urusan pemerintah gitu. Nah, termasuk itu gue ngobrol sama orang Golkar kan, Bahlil juga sempat ketemu Jokowi kan, ya yang ngasih wejangan soal kondisi ekonomi, terus memimpin Golkar jangan membuat gaduh gitu ya. Gue agak keringetan ini. Kenapa? Mataharinya kembar kan? Tapi Bram, tadi kan lu nyinggung soal Polri juga datang ke sana. Ini ada yang cerita ya, seorang jenderal tentunya di Polri cerita ke gua bahwa ini membuat gaduh Mabes Polri. Kenapa? Karena pertemuan itu tidak dilaporkan kepada atasan di Sespim kalau nggak salah ya. Jadi ada kepala sekolah yang dilaporkan, selesai di situ saja. Tapi kepala sekolah ini tidak melaporkan ke atasannya lagi. Nah, kenapa? Karena mereka khawatir pertemuan itu di tengah sejumlah kasus atau dinamika yang terjadi di Solo, jasa palsu lah, matahari kembar lah dan lain-lain begitu. Nah, ini sempat membuat gonjang-ganjing di Coklat. Oke. Ya harusnya tidak terjadi ya kemudian ya Jokowi sampai menerima gitu. Udahlah, dia bisa mencontoh presiden yang sebelumnya atau juga di luar negeri gitu. Kalau sebelumnya di sini enggak juga sih, masih ada juga yang kadang-kadang cawe-cawe gitu kan. Ya PDIP juga begitu kan, cawe-cawe pada pemerintahnya Jokowi gitu. Nah, ya kayak di Amerika Obama, ya dia sudah tidak campur tangan lagi ketika dia digantikan oleh Donald Trump gitu kan. Nah, kalau kita melihat sekarang ini sepertinya Jokowi ini juga berada dalam kondisi yang tersudut ya. Ya kan, dia diserbu segala macam lah dengan ijazah palsu dan juga dengan upaya untuk melengsarkan Gibran, dan kita melihat ini adalah faksi tentara yang tidak bisa disentuh pada masa pemerintahan Jokowi kan. Jokowi hampir tidak punya kaki di tentara, ya kan? Dia hanya bisa menempatkan orang-orang tertentu. Apakah menurut kalian juga Jokowi seresah itu? Banyak yang bilang seperti itu sih, Bro. Yang karena kalau dari ada yang ngecek juga pembicaraan di media sosial ya, bahwa tren pembicaraan ke keluarga Solo ini negatif begitu kan, baik Jokowi maupun Gibrannya negatif, dan banyak bilang tumben-tumbenan kan Jokowi ini melapor kritikan ataupun ijazah palsu ke Polda Metro Jaya begitu ya, kenapa nggak di Polda Jateng gitu kan. Mereka juga masih membaca gitu, tapi ya lagi-lagi istana happy aja kan, karena yang yang dikritik ataupun diserang itu adalah
Jokowi dan anaknya. Yeah. Oke, dengan segala dinamika ini, bagaimana Tempo melihatnya nih, Pram? Ya, jadi Tempo sudah merumuskan sikap ya untuk melihat dinamika yang terjadi ini, yaitu bahwa ada upaya-upaya dari purnawirawan TNI untuk menjegal Gibran, gitu ya, dan juga melengsarkan Gibran. Nah, pertama tentu saja kita melihat bahwa Prabowo Gibran ini adalah kegagalan dari demokrasi. Ya kan, kita melihat dari proses mereka naik, ketika mereka naik ya inilah dampaknya, ya kan, dengan cara-cara yang tidak baik gitu, dengan mengakali konstitusi dan juga kemudian dibantu oleh Jokowi, ya ini salah satu dampaknya gitu. Namun demikian, kalau Tempo juga melihat sekarang ini upaya dari para purnawirawan ini juga sebenarnya sangat tidak tepat. Bukan belain Gibran tentu saja ya kan. Yang pertama adalah kita lihat dari poin tuntutannya. Satu adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli sebelum amandemen. Ya ini merupakan kesalahan berpikir gitu. Kenapa? Karena kita akan kembali pada sistem parlementer. Itu buat apa? Ini sudah lama kita tinggalkan, dan reformasi 1998 itu kan membuat kita kemudian mengamandemen konstitusi sehingga menjadi lebih baik, lebih tepat dan sesuai dengan situasi yang ada. Dan ketika ini kembali, ya ini berbahaya juga buat demokrasi. Dan selanjutnya adalah mereka yang para purnawirawan lakukan ini juga bisa kita baca sebagai penguatan dari difungsi tentara. Mereka melihat nih celah nih, walaupun mereka sudah purnawirawan ya, mereka melihat celah. Sekarang Indonesia dipimpin oleh tentara, ya, tentara yang juga merupakan bagian dari Orde Baru, dan disitulah mereka kemudian ingin kembali masuk lagi tentara, apalagi setelah revisi Undang-Undang TNI. Nah ini tentu saja berbahaya sikap semacam ini. Kita jangan biarkan sipil ini diobok-obok. Biarkanlah urusan demokrasi dan lain-lain diurus oleh sipil, tentara dan juga purnawirawan. Ya sudahlah, kalau sudah selesai tugasnya sudah, gitu. Tidak perlu juga kemudian mereka menjadi atau membawa kultur tentaranya lagi. Mereka harus berpikir soal demokrasi. Mereka sudah sipil. Nah, kurang lebih seperti itu. Menarik ini. Tapi gue nambahin sedikit, Wan. Tadi kan soal kembali ke sistem parlementer ya. Itu artinya adalah nanti lu nggak bisa nyoblos lagi pemilihan presiden, karena pemilihan presiden hanya melewati MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan bisa saja nanti aturan batas 2 periode diganti, atau nanti satu presiden itu 8 tahun kan. Semua bisa terjadi di situ, celah itu kalau dibuka.